Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Taufiq Rohman dengan NPM 2217051093 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan UTP kelompok 9, codingan UTP kelompok 9 yaitu vending dengan tema vending machine, dan juga akan menjelaskan flowchartnya. Di sini kita akan lihat dulu di codingannya. Di sini codingannya kita menekan include IOStream dan using namespace std. Lalu di sini ada fungsi void terima kasih dengan output terima kasih udah beli, kapan-kapan beli lagi. Fungsi ini akan dipanggil ketika di saat-saat fungsi ini akan dipanggil saat terakhir codingannya. Lalu di sini ada integer main, dan di sini ada integer pesanan, kuantitas, dan bayar. Kenapa integer? Karena ini akan digunakan untuk input. Karena kita akan menginputkan pesanan, kuantitas, dan bayar ini sebagai angka, jadi menggunakan integer. Lalu di sini ada caria, string pesan, dan integer lagi harga dan kembalian. Ini harga dan kembalian adalah outputan. Lalu di sini kita menggunakan array string pertanyaan. Arraynya ada tiga array memiliki 3 isi, dan isi yang pertama yaitu pertanyaan yang pertama, pertanyaan 0 dengan output pilih pesanan Anda 1-5. Pertanyaan yang pertanyaan kedua atau yang di array 1 dengan outputan mau beli berapa. Pertanyaan yang ketiga dari array yang kedua yaitu outputnya masukkan uang Anda. Lalu di sini kita menggunakan looping do dan juga while. Di sini cout, selamat datang di vending machine, menu, dan lain-lain. Lalu di sini ada cout pertanyaan 0 yaitu pertanyaan di array tadi yang pilih pesanan Anda. Dan di sini ada inputan pesanan. Inputan pesanan tadi integer, jadi menggunakan angka. Lalu cout endline. Lalu di sini ada cout pertanyaan. Yang pertanyaan 1 yaitu mau beli berapa. Di sini juga sama in kuantitas dengan menggunakan angka. Lalu di sini ada cout endline. Lalu yang terakhir cout pertanyaan kedua yaitu masukkan uang Anda. Ini juga integer, jadi menggunakan angka. Lalu in bayar. Ini in bayar integer. Lalu cout endline. Lalu di dalam do ini ada percabangan yaitu menggunakan switch case pesanan. Jadi switch pesanan, case pertama itu adalah menu yang pertama, case kedua menu yang kedua, case ketiga menu yang ketiga, case keempat menu yang keempat, dan case 5 menu yang kelima. Kenapa menggunakan case? Karena kami pikir ini lebih cocok menggunakan percabangan switch case, karena jika menekan percabangan if else itu agak rumit. Kalau di switch case kan udah ada deklarasi seperti ini. Kalau menggunakan if else harus deklarasi terlebih dahulu di atasnya, jadi kami berpikir untuk menggunakan switch case. Lalu sini ada defaultnya jika tidak menginputkan jika inputannya lebih dari 5, maka default cout endline dan break. Lalu di sini ada if jika inputan bayarnya kurang dari harga, maka dia akan cout maaf duitnya tidak cukup untuk beli ini, lalu duitnya dibalikin. Lalu ada else if ini jika pesanannya melebihi 5, yang ini switch case tadi, maka coutnya akan output pilih pesanan 1-5, lalu cout endline, dan else nya akan cout biasa pesanan Anda berapa botol dan lain-lain. Lalu di sini ada while ya. While ini jika di sini ada cout apakah ada yang ingin Anda beli lagi, ya atau tidak. Sin ya ini tadi di atas bahwa ya itu sama dengan yaitu dideklarasikan sebagai char, dan di sini ya dipakai di while. Jadi kalau misalnya kita inputkan y besar atau y ini, maka dia akan mengulang lagi dari atas. Lalu ini ada keluaran dari fungsi void terima kasih dan return. Baik, kita akan coba dulu.
Misalkan kita masukkan 1, lalu kita akan beli 1, dan kita akan masukkan uangnya yaitu 10, karena menu yang pertama itu harganya 10 koin. Dan dia akan output seperti ini, outputnya normal. Lalu kita akan coba untuk beli lagi. Misalkan kita memilih pesanan yang lebih dari 5, kita beli 1, lalu kita masukkan uangnya 10, maka dia akan output pilih pesanan 1 sampai 5. Oke, kita akan membeli lagi. Misalkan kita membeli 1, kita akan membeli menu nomor 1 dengan pilihan dengan membeli 5, tapi duit kita tidak cukup, maka dia akan output duitnya tidak cukup buat beli ini. Udah itu. Ini adalah hasil dari persabangan if, else if, dan else, yang dimana tadi jika jika bayarnya kurang dari harga maka dia akan output ini, jika pesanannya lebih dari 5 maka dia akan output ini, dan jika tidak keduanya maka dia akan output seperti ini. Oh ya, satu lagi, jika kita tidak jika kita mencet Y maka dia akan mengulang lagi, tetapi jika kita menginputkan T tidak, maka dia akan output terima kasih udah beli kapan-kapan, dan loopingannya artinya sudah selesai. Dan sekarang saya akan menjelaskan flowchartnya. Di sini mulai, lalu ada void terima kasih, integer pesanan kontes bayar, carya, string pesan, integer harga, kembalian, string pertanyaan. Ada tiga isi pokoknya. Lalu kita di output, selamat datang di vending machine, menu 1 sampai 5, pilih pesanan Anda. Lalu di sini kita akan inputkan pesanannya, yaitu ini, kuantitasnya itu beli berapa, dan bayarnya itu uang Anda. Lalu jika pesanannya 1 sampai 5, maka dia akan turun di sini harga total plus harga. Jika dan jika pembayarannya jika uang yang kita bayar itu kurang dari harga, maka dia akan output maaf tidak cukup. Tapi jika tidak, maka dia akan menuliskan kembalian sama dengan bayar dikurang harga. Lalu sini kita output, lalu dia akan output lagi pesanan, kualitas, botol pesan, total pesanan, harga koin, kembalian Anda, kembalian koin. Lalu dia akan bertanya lagi apakah ada yang Anda ingin beli lagi. Jika tidak, maka input T. Dan jika input ya, maka dia akan ke atas lagi, ke sini lagi. Lalu jika pesanannya ini lebih dari 5, maka dia akan output ke sini, pilih pesanan 1 sampai 5. Jika pesanannya ini di antara 1 dan di antara 5, maka dia akan ke sini, dan jika tidak di antara 1 dan 5, maka dia akan lari ke sini, output pilih pesanan 1 sampai 5. Lalu dia akan langsung pergi ke sini, apakah ada yang Anda ingin beli lagi, dan jika ingin beli lagi input ya, dan jika tidak maka tidak, dan selesai. Ya, itu saja yang dapat saya jelaskan dari codingan dan flowchart dari UTP kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.